Kau tahu tidak, penampilan seperti itu mengganggu selera makan. Tolong silakan keluar. Jangan buat masalah. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang wanita hamil besar datang ke sebuah restoran mahal dengan pakaian sederhana yang masih basah oleh hujan. Perutnya besar, langkahnya tertatih. Wajahnya pucat karena baru saja pulih dari drop beberapa hari lalu. Ia datang hanya dengan satu harapan kecil, menemukan suaminya yang hilang sejak seminggu terakhir. Namun, bukannya ditolong, wanita itu justru dihina, direndahkan, disebut pengemis, bahkan hampir didorong keluar oleh pelayan restoran. Ia hanya berkata lirih, "Aku hanya mencari suamiku. Namanya Arman." Tapi semua orang menertawainya. Hingga, tiba-tiba, seorang pria gagah pemilik restoran muncul dari balik pintu, dan semua berubah dalam 1 detik. Ternyata, sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak pagi, tidak pernah berhenti sedetik pun. Dingin merayap lewat angin tipis yang menggigit kulit, membuat para pejalan kaki mempercepat langkah. Air menetes dari atap halte, jatuh berulang ke genangan yang mulai memenuhi trotoar. Di tengah suasana itu, sebuah bus kota berhenti. Pintu depannya terbuka, dan dari dalam muncul seorang wanita hamil dengan langkah pelan namun berusaha tegar. Wanita itu bernama Larissa. Usia kehamilannya sudah 8 bulan. Perutnya membulat besar, menyulitkan napasnya setiap kali ia melangkah. Rambutnya basah sebagian karena angin membawa percikan hujan. Kaos kremnya kusam dan sudah lama tidak diganti, sedangkan rok panjang coklatnya menempel dingin di betisnya yang lelah. Sandalnya sudah aus, namun tetap ia gunakan karena itu satu-satunya yang ia punya. Bus perlahan menjauh. Larissa berdiri sejenak di trotoar, mengatur napas. Tangannya memegangi perut bawahnya, berusaha menenangkan bayi yang bergerak gelisah di dalam. Ia bukan sedang jalan-jalan. Ia bukan sedang mencari tempat berteduh. Ia sedang mencari seseorang. Mata Larissa terarah pada pesan di ponselnya yang retak halus. Pesan yang ia baca puluhan kali dalam seminggu terakhir. Pesan dari suaminya. "Aku lagi di restoran ini. Doakan aku ya." Kalimat itu dikirim Arman sebelum menghilang tanpa jejak. Setelah itu, tidak ada telepon, tidak ada tanda kehidupan. Nomornya mati. Semua tempat yang Larissa datangi hanya memberikan jawaban kosong. Hari ini ia mencoba mencari ke lokasi terakhir yang Arman sebutkan. Larissa mengangkat wajahnya perlahan. Tepat di depan halte berdiri sebuah restoran mewah. Bangunan kayu elegan dengan jendela besar. Lampu chandelier menggantung indah. Lantai marmer terlihat berkilau dari balik pintu kaca yang bening. Nama restorannya tidak asing. Ia ingat pernah mendengar Arman menyebutnya dengan bangga. Tempat yang katanya bisa membuka kesempatan kerja untuknya. Hujan membuat kaca restoran berkabut tipis. Dari baliknya terlihat siluet para pelanggan yang sedang menikmati hidangan hangat. Suasana di dalam tampak nyaman, penuh kehangatan dan canda kecil yang hanya dimiliki mereka yang tidak sedang memikul beban hidup. Aroma sup yang mengepul samar tercium hingga ke pintu luar setiap kali seorang pelayan membuka jalur pesanan. Larissa berdiri tepat di depan pintu kaca itu. Tangannya gemetar karena dingin dan rasa cemas yang sejak tadi menggantung di dadanya. Ia menarik napas panjang. "Allah, kuatkan aku," bisiknya lirih. Ia mendorong pintu perlahan. Suara derit halus terdengar. Seketika udara hangat restoran menyambut tubuhnya yang basah. Aroma roti, kopi panas, sup daging, dan parfum pelanggan bercampur menjadi satu. Musik lembut mengalun dari speaker tersembunyi di langit-langit. Beberapa kepala langsung menoleh. Larissa menyadarinya. Tatapan itu.
Tatapan yang tidak butuh kata-kata untuk menghakimi seseorang. Tatapan yang cepat membaca pakaian lusuh, sandal basah, dan rambut yang menempel ke pipi karena hujan. Ia menelan ludah dan tidak membalas satupun tatapan itu. Ia tahu ia tidak cocok berada di tempat seperti ini. Tapi ia datang bukan untuk membuktikan apapun. Hanya untuk mencari suaminya. Larissa melangkah perlahan ke dalam. Setiap langkah meninggalkan jejak air di lantai marmer yang mengilap. Ada yang mengambil napas pendek. Ada yang berbisik kecil. Ada yang langsung menoleh pada temannya sambil menyembunyikan ejekan di balik tangan. Larissa terus berjalan. Sampai seorang pelayan wanita berdiri menghadang di depannya. Pelayan itu mengenakan seragam rapi, rompi hitam, kemeja putih, apron dililit kuat di pinggang. Rambutnya diikat ketat. Wajahnya tegas dan penuh profesionalitas. Namun ekspresinya berubah begitu melihat keadaan Larissa. "Ibu, maaf, ada perlu apa ya?" Nadanya halus, tapi tubuhnya condong sedikit ke depan, memastikan Larissa tidak melangkah lebih jauh. Larissa memegangi perutnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam ponsel retak itu seperti pegangan hidup terakhir. Saya mencari suami saya," ucapnya terbata. "Namanya Arman. Seminggu lalu dia kirim pesan dari sini. Saya hanya ingin tanya, apakah dia pernah datang, atau mungkin bekerja di sini?" Pelayan itu memandang Larissa dari ujung rambut hingga ujung rok yang basah menetes. Tatapannya berubah. Menegang. Menilai. Menjaga jarak. "Ibu, tempat ini sedang penuh. Tamu sedang menikmati makan siang. Mungkin ibu salah alamat." Suaranya lebih kaku. Larissa menggeleng pelan. Hujan di luar tidak sedingin tatapan di dalam ruangan itu. "Aku sudah cari ke banyak tempat. Hanya ini yang tersisa. Tolong, satu pertanyaan saja." Pelayan itu menghela napas panjang, menoleh ke kanan dan kiri, memperhatikan tamu yang mulai memperhatikan percakapan mereka. Beberapa di antaranya sudah mengangkat alis, seolah tersinggung dengan kehadiran Larissa. Di meja paling dekat, seorang wanita muda elegan menatap Larissa dengan wajah jijik. Tangannya menutup mulut sambil berbisik pada temannya, yang hanya pura-pura menahan tawa. Seorang pria berjas memandang Larissa seperti melihat sesuatu yang mengganggu selera makannya. Larissa menunduk sebentar. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Ia mengangkat wajahnya lagi, memaksa dirinya tampak tegar meski tubuhnya bergetar. "Tolong, apakah dia pernah terlihat di sini?" Pelayan itu kini tampak bingung sekaligus tidak nyaman. Ia menggenggam nampan di tangannya, lalu perlahan mengangkat satu tangan dengan gerakan halus yang sebenarnya jelas, meminta Larissa mundur. "Ibu, ini mengganggu tamu. Mungkin suami ibu sudah pergi dari sini sejak lama." Suasana sunyi sejenak. Musik yang tadi terasa hangat kini terdengar seperti gema jauh. Larissa memegangi perutnya lebih kuat ketika terasa kencang. Bayinya bergerak pelan. Entah gelisah atau berbicara lewat bahasa yang hanya ibu yang sedang berjuang bisa mengerti. Larissa menarik napas dengan susah payah. "Tapi, dia bilang dia di sini. Pesan terakhirnya dari sini." Pelayan itu kembali menatap tatapan pelanggan di sekeliling. Beberapa sudah menggeleng tidak suka. Ada yang mendesah. Ada yang memutar mata. Hanya butuh beberapa detik untuk membuat Larissa merasa seperti titik kecil di tengah ruangan yang begitu besar. Akhirnya ia mundur setengah langkah. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, seorang pengunjung berkata pelan tapi sangat jelas. "Biasanya datang model begini buat minta uang." Larissa menutup matanya sejenak. Sesak. Tapi ia tidak boleh jatuh. Ia membuka mata perlahan. Hujan masih turun di luar. Harapan masih menempel di hatinya yang hampir patah. Larissa berdiri di depan pelayan itu. Tubuhnya lelah, namun tekadnya belum hancur. Ia hanya ingin satu hal. Kebenaran tentang di mana suaminya berada. Larissa berdiri terpaku di tengah restoran itu. Tubuhnya masih menggigil karena hujan. Tapi yang membuat ia lebih sulit bernapas adalah tatapan-tatapan tajam yang kembali menghujani dirinya. Tidak ada satupun yang tampak peduli bahwa ia sedang hamil besar. Tidak ada satupun yang bertanya apakah ia baik-baik saja.
Pelayan wanita yang tadi berbicara dengannya tampak semakin gelisah. Dari cara perempuan itu mengetatkan rahangnya dan merapikan apron berulang kali, jelas ia semakin tak sabar menghadapi kehadiran Larissa di ruang megah itu. Udara di restoran seolah berubah lebih berat. Suara sendok garpu beradu pelan dengan piring berhenti satu persatu. Beberapa pelanggan mulai memalingkan tubuhnya agar bisa melihat Larissa lebih jelas. Seperti menonton sebuah tontonan yang tidak mereka bayar. Larissa menarik napas dalam, namun napas itu tertahan di dada. Ia mencoba sekali lagi. Saya benar-benar butuh bantuan. Tolong, satu pertanyaan saja. Apakah Arman pernah ke sini? Pelayan itu menoleh cepat. Suaranya lebih keras dari sebelumnya. Bu, saya sudah bilang. Kami tidak ingat semua orang. Dan kalau suami ibu mau pergi, itu urusan rumah tangga ibu. Bukan urusan restoran. Larissa menggeleng pelan. Aku bukan sedang menyalahkan siapapun. Aku hanya tidak tahu harus mencari kemana lagi. Tiba-tiba seorang tamu wanita dari meja dekat jendela mencondongkan tubuh ke depan. Make-up-nya tebal, rambutnya ditata sempurna, kontras dengan penampilan Larissa yang lusuh dan basah. Kau tahu tidak, penampilan seperti itu mengganggu selera makan. Katanya dengan nada jijik. Suaminya di sebelah hanya mendesah panjang. Harusnya sudah jelas. Tempat seperti ini bukan untuk orang yang seperti dia. Larissa menutup mulutnya sejenak dengan tangan. Bukan untuk melindungi diri, tapi untuk menahan suara tangis yang hampir pecah. Dada dan punggungnya terasa ditarik dari dua arah yang berbeda. Namun hinaan tidak berhenti. Dari meja lain, seorang pemuda berkata, "Mbak pelayan, usir saja. Lantai sudah basah. Kalau ada yang jatuh, siapa yang disalahkan nanti?" Meja di dekat pintu ikut menimpali. Betul, bikin suasana jadi tidak nyaman. Hamil begitu kok jalan-jalan masuk restoran mahal. Larissa merasa sendi-sendinya melemah. Satu tangannya memegang meja, tangan lain mengusap perutnya. "Maafkan ibu, nak," bisiknya pada bayi di dalam perut. "Maafkan ibu membuatmu ikut merasakan semua ini." Namun suara pelanggan lain kembali menampar telinganya. "Kau lihat bajunya? Kotor sekali. Pasti bukan orang yang mampu bayar makan di sini. Tolong keluarkan." Pelayan wanita itu akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia berjalan cepat menuju Larissa. Langkahnya keras, penuh kemarahan terselubung. "Ayo Bu, silakan keluar. Jangan buat masalah." Larissa terkejut. "Aku cuma mau tanya. Aku tidak akan lama." Pelayan itu mendekat begitu dekat hingga Larissa bisa merasakan napasnya. Tatapan matanya menusuk seperti bilah pisau tipis. "Nanti ada tamu yang komplain lagi. Ayo, keluar sekarang." Larissa mundur setengah langkah, tetapi pelayan itu tidak memberi ruang. Dengan gerakan cepat, pelayan itu menekan lengan Larissa, mendorongnya sedikit ke belakang. Dorongan itu tidak keras, tetapi untuk wanita hamil 8 bulan, dorongan sekecil apapun bisa berbahaya. Tubuh Larissa condong ke belakang. Matanya terbelalak. Tangannya refleks mencari apapun untuk pegangan. Ia menemukan sudut meja makan dan segera meraihnya. Napasnya tertahan. Beberapa pelanggan menjerit kecil, bukan karena khawatir, tapi karena takut Larissa jatuh dan mengganggu suasana makan mereka. Perut Larissa mengencang tiba-tiba seperti simpul yang ditarik paksa. Ia merasakan denyut sakit menjalar dari bawah perut menuju punggungnya. "Awe!" Bibirnya bergetar. Ia menggenggam perutnya, merasakan gerakan bayi yang cepat di dalam. Bayi itu gelisah, seperti ikut menyerap tekanan yang dirasakan ibunya. Punggung Larissa terasa seperti ditusuk jarum tipis berkali-kali. Kakinya gemetar, tubuhnya goyah. Pelayan itu mendengus. "Bu, jangan drama. Semua orang memperhatikan." Larissa mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Rambutnya yang basah menempel di pipinya. Tubuhnya benar-benar terlihat seperti akan jatuh kapan saja. "Aku hanya ingin mencari suamiku," ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Namun seseorang dari belakang pelanggan menjawab dengan ketus.
Mungkin suamimu sengaja kabur darimu. Tawa kecil terdengar dari sebuah meja. Larisa menunduk. Ia tidak melawan. Ia tidak membela diri. Ia hanya berdiri, menahan sakit yang makin terasa tajam. Pelayan itu kemudian memegang lengan Larisa lebih kuat. Ayo, jangan paksa saya melakukan hal yang lebih keras. Keluar. Tubuh Larisa ditarik sedikit. Ia hampir tidak punya tenaga untuk menolak. Dalam detik itu, dunia seolah berhenti. Tatapan penghinaan datang dari segala arah. Kata-kata menusuk bertebaran seperti hujan batu. Larisa menggenggam pinggiran meja. Ia tidak ingin jatuh. Ia tidak ingin membahayakan bayinya. Suasana restoran membeku. Dan tepat saat pelayan itu hendak menarik Larisa sekali lagi, pintu restoran terbuka dengan suara keras. Semua kepala menoleh, termasuk Larisa. Udara dari luar masuk bersama aroma hujan. Dalam hitungan detik, suasana restoran berubah. Pelayan melepaskan lengan Larisa. Pelanggan-pelanggan yang tadi menghina terdiam. Pintu restoran yang semula hanya bergoyang pelan oleh hembusan angin, tiba-tiba terbuka dengan dorongan mantap dari luar. Suara engselnya terdengar jelas meski musik lembut masih mengalun di dalam ruangan. Para tamu yang sebelumnya sibuk berkomentar mulai menoleh satu persatu, seperti ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Hembusan udara basah dari hujan langsung menyapu ruangan, membuat beberapa serbet di atas meja berkibar pelan. Suara hujan dari luar mengalir bersamaan dengan langkah berat seseorang yang baru saja masuk ke dalam restoran. Larisa masih berdiri di dekat meja sebelah kasir. Tubuhnya sedikit gemetar, napasnya naik turun, dan matanya menatap pintu tanpa benar-benar yakin pada apa yang ia rasakan. Ia hanya melihat siluet seseorang di balik pintu yang perlahan tertutup kembali. Pria itu melangkah masuk sepenuhnya. Seorang pria tinggi dengan kemeja putih rapi dan jas hitam berpotongan elegan. Rambutnya basah sedikit oleh hujan, namun tetap tampak teratur. Sepatu kulitnya memantulkan cahaya lampu gantung di atas kepala. Bahunya kokoh, dan tatapannya tajam seperti seseorang yang terbiasa mengambil keputusan besar setiap hari. Di tangan kirinya, ia membawa payung hitam besar yang masih menetes air. Tatapan pertamanya adalah pemandangan dalam restoran secara keseluruhan, seperti sedang memeriksa apakah semuanya berjalan sesuai standar, karena sudah lama dia tak datang kemari. Dan segera setelah itu, tatapannya jatuh tepat pada Larisa. Detik itu, seluruh suasana restoran berubah. Pelayan yang tadi mendorong Larisa berhenti bergerak. Wanita-wanita kaya yang tadi mencibirnya menutup mulut spontan. Beberapa tamu bahkan menjatuhkan garpunya karena terkejut. Seakan dunia berhenti hanya untuk satu momen itu. Pria itu terpaku. Matanya membesar. Napasnya seakan tertahan di tenggorokan. Larisa? Suaranya keluar pelan. Seperti seseorang yang baru saja melihat hantu dari masa lalu, atau seseorang yang menemukan sesuatu yang sangat penting dan hampir hilang. Larisa tentu mengenali suara itu. Ia belum pernah terlalu dekat dengan pria itu, tetapi ia tahu siapa dia. Ia masih ingat suara itu setelah sekian lama. Ia tahu nama itu dari ucapan lirih Arman saat bercerita tentang keluarganya. Namun Larisa tidak pernah menyangka bahwa pria itu ada di tempat ini. Dan bahwa tempat ini adalah miliknya. Larisa menatap pria itu dengan pandangan bingung. Napasnya goyah. Tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia membuka mulut untuk berbicara, namun tidak ada suara yang keluar. Kata-kata seolah tertinggal di tenggorokan. Pria itu, yang ternyata adalah Adrian Hartanto, pemilik restoran, melangkah cepat ke arahnya. Payung di tangannya hampir terjatuh karena tergesa. Sepatunya mengeluarkan bunyi sedikit keras saat ia mempercepat langkah. Tanpa pikir panjang, ia mendekati Larisa dan menangkap lengannya yang hampir terlepas dari pegangan meja. Larisa, oh Tuhan, apa yang terjadi padamu? Kamu kenapa di sini? Ah tidak, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa sendiri? Di mana Arman? Dan kamu hamil? Pertanyaan itu keluar dengan nada panik, bukan marah. Nada seseorang yang benar-benar cemas dan takut kehilangan seseorang yang seharusnya tidak berdiri dalam keadaan seperti ini. Semua pelayan terdiam. Mereka bingung.
Mereka baru menyadari bahwa wanita yang mereka hina, dorong, dan sepelekan, dikenal oleh pemilik restoran mereka. Bahkan lebih dari itu, dikenal dengan cara yang sangat dekat. Larissa menelan ludah. Air matanya yang sejak tadi ia tahan akhirnya meluncur ketika mendengar suara kepedulian itu. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ada seseorang yang benar-benar memperhatikannya, bukan menghakiminya. Ia menatap wajah Adrian dengan mata merah dan bergetar. Ah, Arman. Kak Adrian. Arman menghilang. Suara itu patah di tengah kalimat. Larissa kembali menahan perutnya yang mengencang. Rasa sakit merambat dari punggung ke pinggang. Adrian langsung menopang tubuhnya, memastikan ia tidak jatuh. Hati-hati. Larissa, duduk dulu. Kamu terlihat sangat lelah. Pelayan yang tadi menghina Larissa tiba-tiba menundukkan kepala. Wajahnya pucat. Ia melihat bagaimana Adrian menatap Larissa dengan kekhawatiran yang tulus. Dan itu membuatnya sadar bahwa ia baru saja melakukan kesalahan besar. Namun Adrian tidak mempedulikan mereka. Fokusnya hanya pada Larissa. Larissa memegang lengan Adrian. Seakan itu adalah pegangan terakhir yang dimilikinya. Arman, pesan terakhirnya dari sini. Aku cari dia, tapi tidak ada kabar. Adrian menghela napas kuat. Suaranya serak pelan, seperti ia menahan sesuatu yang berat di dadanya. Allah, Larissa, kenapa? Kenapa kamu harus datang sendirian begini? Larissa menggeleng pelan. Aku tidak tahu harus ke siapa. Kalimat itu membuat dada Adrian terasa seperti ditusuk. Di belakang mereka, para tamu mulai saling berbisik. Jadi, pria itu kenal dengan wanita itu. Kelihatannya dekat sekali. Siapa dia sebenarnya? Namun tidak ada yang berani bersuara lantang lagi. Semua kini menyadari bahwa ada hubungan besar yang tidak mereka ketahui. Adrian menoleh ke arah manajer dengan tatapan tajam. Kenapa kalian biarkan dia berdiri seperti ini? Manajer gemetar. Maaf, Tuan. Kami tidak tahu. Tidak tahu? Suara Adrian meninggi sedikit, namun tidak berteriak. Tatapan itu membuat semua pelayan menunduk. Wanita hamil besar, basah kuyup, berdiri di depan kalian dan kalian malah mendorongnya? Apa kalian tidak punya hati? Tidak ada yang berani menjawab. Larissa menarik napas berat. Meski tubuhnya lemah, ia mencoba menenangkan keadaan. Kak Adrian, jangan marahi mereka. Aku hanya ingin tahu tentang Arman. Mendengar nama Arman, Adrian langsung menatap Larissa lagi. Matanya memantulkan sesuatu yang Larissa belum mengerti, tetapi samar-samar terasa seperti rasa kehilangan. Larissa, kamu bilang kapan terakhir kamu dapat kabar dari Arman? Seminggu lalu, pesan terakhir dari restoran ini. Adrian menatap ruangan. Lalu ia mengangguk pelan. Kalau begitu, jika para pelayanku di sini tak mau beritahu kamu, kita cek rekaman. Kita cari tahu apa yang terjadi. Larissa menatapnya dengan mata yang mulai basah lagi. Adrian memegang pundaknya lembut, memberi dukungan yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun sejak Arman menghilang. Saya janji, Larissa, kita cari Arman bersama. Kamu tidak sendiri. Para tamu terdiam menyaksikan adegan itu. Ada yang malu, ada yang menunduk, ada yang menyesal, meski tidak berani mengakuinya. Apalagi pelayan tadi yang gugup setengah mati setelah Adrian bicara tentangnya. Larissa mengangguk pelan, menahan tangis. Perutnya sedikit mereda, meski tubuhnya masih gemetar. Di momen itu, ia sadar satu hal. Harapannya yang sempat pudar, kini menyala kembali. Dan ia tidak tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Perjalanan yang akan membuka semua rahasia. Perjalanan yang akan membawa mereka menuju sosok Arman, yang sedang berjuang di tempat yang tidak pernah ia duga. Di sisi lain ruangan, manajer mulai menyiapkan langkah untuk membuka akses ke rekaman kamera. Dan Adrian bersiap memandu Larissa menuju jawaban yang telah lama ia cari. Adrian memandu Larissa meninggalkan area restoran menuju koridor khusus karyawan. Setiap langkah membuat Larissa semakin sadar bahwa tempat ini jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan.
Lantainya terbuat dari marmer ringan, sementara dindingnya dihiasi foto-foto pembukaan restoran di berbagai kota. Setiap foto menunjukkan Adrian yang tersenyum bersama tamu penting atau chef terkenal. Berbeda dengan suaminya yang harus susah payah mengais uang, sempat terbesit rasa iri di hati Larissa membandingkan kehidupan dua saudara kandung itu. Namun langsung ditepisnya, Larissa baru mengerti bahwa sosok di sampingnya bukan sekadar pemilik restoran besar ini, tetapi seseorang yang memiliki nama besar di dunia kuliner. Namun saat itu semua tidak penting bagi Larissa. Yang penting hanya satu, Arman. Perutnya terasa berat, tetapi langkah Adrian yang tegas memberinya rasa aman. Seolah Larissa bisa menitipkan separuh ketakutan di pundak pria itu. Sesampainya di depan sebuah pintu bertuliskan kantor, Adrian membukanya perlahan. Ruangan itu tidak besar. Ada meja kerja, beberapa map bertumpuk, layar monitor besar di sudut ruangan, dan rak berisi dokumen-dokumen penting. Bau kopi yang sudah dingin menempel samar di udara. Adrian mempersilakan Larissa duduk di kursi empuk dekat meja. Duduk dulu. Kamu harus tetap tenang. Nafasmu berat. Larissa menurut. Ia menarik napas pelan, menahan rasa sakit yang kadang muncul di pinggang. Ia meletakkan satu tangan di perutnya dan mengusap perlahan. Bayinya tak bergerak sesering biasanya. Entah karena waktu tidur, atau karena merasakan ketegangan ibunya. Adrian menatap layar CCTV yang menampilkan tanggal dan waktu. Seminggu lalu. Ya? Pesan terakhir Arman dari sini. Larissa mengangguk pelan. Iya. Hari itu. Hari itu aku pikir dia akan pulang membawa kabar baik. Adrian menekan beberapa tombol di keyboard. Layar besar menampilkan area dapur, area kasir, pintu belakang, serta beberapa sudut restoran yang tidak pernah dilihat pengunjung. Suara detik jam di ruangan terasa sangat mengganggu. Terlalu keras. Terlalu menegangkan. Adrian mempercepat rekaman hari demi hari, hingga mendekati tanggal yang Larissa sebutkan. Larissa terus memperhatikan layar itu tanpa berkedip. Jika ia punya kesempatan melihat wajah suaminya walau hanya beberapa detik, ia tidak ingin melewatkannya. Sampai. Stop. Suara Adrian terdengar tegang. Larissa tersentak kecil. Di layar terlihat seorang pria kurus mengenakan kaos kelabu dan celana hitam murah. Rambutnya sedikit berantakan, seolah sudah berhari-hari tidak tertata rapi. Bahunya miring, berjalan seperti orang yang sudah kehilangan banyak tenaga. Larissa langsung menutup mulutnya. Air mata mengalir begitu saja. Itu Arman, suaminya. Orang yang selama ini ia cari dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Larissa bersandar ke kursi. Tangisnya pecah, tetapi bukan tangis histeris, melainkan tangis seseorang yang sudah terlalu lama menahan luka. Ya Tuhan! Arman! Bisiknya lirih. Adrian menatap layar tanpa berkedip. Namun raut wajahnya berubah. Ada sesuatu yang muncul dari sorot matanya. Campuran antara kaget, marah, dan rasa bersalah yang ia sembunyikan begitu lama. Di layar terlihat Arman memasuki restoran dari pintu belakang, bukan pintu utama. Ia membawa tas kecil. Ia berdiri beberapa menit di area staf, lalu berbicara pada seseorang yang terlihat seperti kepala dapur. Larissa terisak lembut. Aku tahu dia pasti mencoba cari uang. Dia pasti berusaha. Adrian mengetatkan rahangnya. Kenapa dia tidak pernah bilang apapun padaku? Ia berbisik, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Larissa. Di layar, Arman tersenyum kecil pada chef itu. Senyuman yang lelah, tapi penuh harapan. Ia mengangguk beberapa kali, lalu mengikuti staf masuk ke area pencuci piring. Larissa memegang dadanya sendiri. Ia ingat hari-hari terakhir sebelum Arman menghilang. Ia ingat Arman bilang ia ingin jadi ayah yang baik. Ia ingat Arman berkata tidak mau anak mereka lahir tanpa makan yang cukup. Larissa menunduk, mengusap matanya. Dia pasti sangat lelah, tapi dia tetap berusaha. Adrian mengangguk pelan, memutar rekaman lebih jauh. Di layar terlihat Arman mulai bekerja. Mencuci piring, mengangkat baskom air, membersihkan meja dapur. Kadang memegang pinggangnya, seolah kesakitan. Kadang berhenti sejenak, menunduk karena kelelahan.
Larissa menggenggam tepi kursinya begitu kuat sampai buku jarinya memutih. Dia tidak pernah melakukan pekerjaan berat sejak kami menikah, Kak Adrian. Tapi dia lakukan semua ini sendiri. Adrian menatap Larissa. Aku tidak tahu dia sampai harus bekerja seperti itu. Seharusnya dia datang padaku. Larissa menggeleng pelan. Dia bilang, dia tidak ingin menyusahkan siapapun. Adrian menutup mata sesaat, lalu kembali fokus pada layar. Hingga akhirnya, muncul adegan yang membuat seluruh ruangan membeku. Arman sedang mencuci piring, lalu tubuhnya tiba-tiba goyah. Ia memegang meja dapur, tapi tangannya lemah. Keringat turun dari dahinya. Ia mencoba berdiri tegak, namun tubuhnya justru limbung. Chef yang melihat langsung berlari ke arahnya, tetapi terlambat. Arman jatuh, pingsan di lantai. Tubuhnya tidak bergerak. Larissa menjerit tertahan. Kedua tangannya menutup mulut. Air matanya langsung pecah seperti sungai. Arman. Allah, tidak. Adrian berdiri dari kursi, menahan amarahnya sendiri. Wajahnya memerah, rahangnya tegang. Kapan ini terjadi? Suaranya rendah namun penuh tekanan. Manajer yang baru masuk ruangan itu menelan ludah. Itu seminggu lalu, Tuan. Chef membawa dia ke rumah sakit. Tapi, dia tidak sempat beritahu lengkap identitasnya. Dan, tidak pernah tahu ada keluarga yang bisa dihubungi. Adrian menatap layar lagi. Di rekaman terlihat staf restoran mengangkat Arman ke dalam mobil dan membawanya pergi. Tidak ada kelanjutan setelah itu. Larissa menunduk dan memeluk perutnya. Ia seperti kehilangan udara. Dunia seolah berputar pelan di sekelilingnya. Namun Adrian sudah bergerak. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang dengan nada sangat serius. Cari tahu rumah sakit mana staf membawanya hari itu. Dan saya ingin jawabannya dalam 5 menit. Ia menutup telepon dan menatap Larissa yang masih menangis pelan. Larissa. Adrian berlutut di depannya. Tatapannya lembut, penuh tekad. Kita akan temukan dia. Kita akan pergi ke rumah sakit itu sekarang. Kamu tidak sendiri. Larissa menggigit bibir, mencoba menahan dirinya agar tidak runtuh. Kak Adrian, dia pasti sangat takut. Dia pasti menahan semuanya sendirian. Adrian menggeleng, memegang tangan Larissa perlahan. Kamu tidak boleh menangis seperti ini. Kita akan temukan Arman. Dan apapun kondisinya, kita hadapi bersama. Suasana kantor restoran itu berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan, penyesalan, harapan, dan ketakutan bercampur jadi satu. Dan tidak ada yang tahu bahwa perjalanan mereka setelah ini akan membawa mereka pada bab yang lebih menyakitkan sekaligus lebih membuka mata. Larissa menatap layar untuk terakhir kalinya. Wajah Arman yang pingsan tertanam dalam ingatannya. Lalu ia berdiri perlahan, dibantu Adrian. Air matanya masih menurun, namun langkahnya tegas. Adrian dan Larissa keluar dari kantor restoran dengan langkah yang jelas berbeda. Langkah Adrian tegas, cepat, dan penuh urgensi, sementara langkah Larissa perlahan karena tubuhnya yang lelah. Namun hatinya terbakar oleh rasa ingin menemukan Arman secepat mungkin. Para pelayan yang sebelumnya memandang rendah kini menunduk tanpa berani menatap mata Larissa. Mereka merasakan sesuatu yang menusuk hati, sejenis penyesalan yang tidak mereka tahu bagaimana harus diungkapkan. Namun waktu tidak memberi kesempatan untuk itu. Adrian langsung berjalan menuju pintu utama, membuka payung besar karena hujan di luar belum juga reda. Pelan-pelan, Larissa, pegang lengan saya, ucap Adrian lembut. Larissa mengangguk. Tangan kirinya memegang perut. Tangan kanan meraih lengan Adrian. Meski udara dingin menusuk kulitnya yang basah, kehadiran Adrian memberi rasa hangat yang menenangkan hati. Saat mereka keluar dari restoran, beberapa tamu yang tadi mengolok menunduk dalam-dalam. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana wanita yang mereka hina ternyata begitu dihargai oleh sosok yang jauh lebih berkuasa dari mereka. Larissa tidak lagi peduli pada tatapan itu. Yang ada di kepalanya hanya satu. Arman. Mobil hitam Adrian menunggu di depan restoran. Supirnya sudah memegang pintu,
Tetapi Adrian menggeleng dan berkata tegas, "Saya yang bawa. Larissa harus cepat sampai." Suara Adrian membuat supir langsung menunduk patuh. Larissa masuk ke dalam mobil dengan perlahan. Begitu ia duduk di kursi penumpang depan, rasa pusing sedikit menyerang kepalanya. Ia meremas ujung kaosnya agar tidak panik. Bayinya bergerak pelan, seolah ikut merasakan ketegangan ibunya. Adrian menyalakan mesin mobil, lalu melajukannya menembus hujan deras. Wiper bergerak cepat ke kiri dan kanan, menciptakan ritme yang membuat hati Larissa semakin berdebar. "Kak Adrian." Suara Larissa lirih. Adrian menoleh sedikit. Tangan tetap stabil di setir. "Ya." Kalau Arman masih sakit, apakah dia sadar? Apakah dia sendirian? Apakah? Adrian menatap wajah Larissa sebentar, lalu berkata dengan nada mantap, "Larissa, Arman laki-laki yang kuat, dan kamu tidak boleh membayangkan kemungkinan buruk sekarang. Kita akan sampai sebentar lagi." Larissa menggigit bibir. Ia tahu Adrian berusaha menenangkannya, tapi bagian hatinya yang paling rapuh tetap gemetar ketakutan. Air matanya mulai mengalir perlahan. Ia mengusapnya cepat-cepat agar tidak mengganggu penglihatan. Mobil itu terus melaju. Lampu jalan yang berkedip tertutup hujan semakin mempertebal suasana mencekam. Di luar sana, kota terus bergerak, tetapi bagi Larissa, waktu terasa berjalan lambat sekali. Setelah sekitar 15 menit perjalanan, ponsel Adrian bergetar. Ia mengaktifkan speaker. "Sudah ditemukan, Tuan." Rumah sakit tempat staf membawa Arman hari itu adalah Rumah Sakit Sinar Harapan. "Berapa menit dari lokasiku saat ini?" tanya Adrian tanpa mengubah ekspresi. "Sekitar 7 menit dengan kondisi jalan sekarang." "Baik. Terima kasih." Telepon ditutup. Adrian mempercepat mobil sedikit, namun tetap berhati-hati agar tidak membahayakan Larissa dan bayi di dalam kandungannya. Larissa tersekap oleh rasa takut dan harapan. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain berdoa dalam hati. "Tuhan, lindungi suamiku. Tolong." Mobil akhirnya memasuki area rumah sakit. Lampu besar di depan gedung memantulkan cahaya ke genangan air di tanah. Udara dingin bercampur aroma antiseptik, membuat jantung Larissa berdetak semakin cepat. Adrian turun lebih dulu, lalu membuka pintu untuk Larissa. "Pegang saya. Kita masuk." Larissa mengangguk. Hatinya seperti diremas-remas. Setiap langkah terasa berat, namun ia memaksakan diri. Di dalam rumah sakit, suara mesin monitor, langkah perawat, dan denting troli bergema lembut. Hanya itu yang terdengar, namun suasananya terasa menekan dada. Seorang perawat mendekati Adrian. "Anda yang menelepon tentang pasien pria tanpa identitas keluarganya seminggu lalu?" "Iya." Adrian mengangguk tegas. "Kami ingin melihatnya." Perawat itu memandang Larissa dengan sedikit terkejut karena melihat kondisi kehamilannya. "Baik, ikuti saya." Koridor rumah sakit terasa panjang dan dingin. Lampu neon putih memantul di lantai batu. Larissa mengikuti langkah perawat sambil mengusap perutnya pelan. Bayinya tiba-tiba bergerak lebih aktif. "Mungkin dia merasa ayahnya dekat," gumam Larissa pelan. Adrian menoleh, tersenyum tipis untuk menguatkan, walau di sorot matanya tersimpan ketegangan yang jelas. Perawat berhenti di sebuah pintu ruang perawatan. Pasiennya ada di dalam. Larissa memegang gagang pintu itu. Tangannya gemetar. Nafasnya tercekat. Ia menatap Adrian sejenak, seolah meminta kekuatan. Adrian mengangguk pelan. "Saya ada di sini. Buka saja." Dengan satu tarikan napas panjang, Larissa mendorong pintu perlahan. Ruangan itu sunyi. Hanya suara mesin monitor yang berbunyi pelan. Di atas ranjang dengan selimut putih, seorang pria terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, bibirnya kering, rambutnya acak tak beraturan. Ada selang infus di tangan kirinya. Larissa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dihentikan lagi. Itu Arman, suaminya. Laki-laki yang ia cari dengan seluruh jiwa raganya. Larissa perlahan mendekat.
Kakinya lemas. Namun hatinya menuntunnya maju. "Arman," bisiknya. Suaranya pecah. Ia duduk di samping ranjang dan memegang tangan Arman yang dingin. Sentuhan itu membuatnya menangis lebih keras. Arman tidak membuka mata. Namun, perlahan, dari sudut matanya, sebutir air jatuh. Larisa menahan napas. Ia meraih pipinya pelan. "Arman, kamu dengar aku?" Air mata Arman jatuh lagi. Tubuhnya terlalu lemah untuk bicara. Namun jelas ia merasakan kehadiran Larisa. Adrian berdiri beberapa langkah di belakang, menatap adegan itu dengan mata yang memerah. Ada sesuatu yang terpendam lama di hatinya. Sudah begitu lama dia tak bertemu adiknya. Dan sekarang melihat adiknya terbaring seperti itu membuat rasa bersalah itu muncul ke permukaan. Larisa menunduk, mencium tangan Arman. "Aku di sini, Arman. Aku tidak pergi kemana-mana. Kamu tidak sendirian. Aku di sini." Dan pada momen itu, ruangan rumah sakit yang dingin berubah menjadi tempat penuh tangis, cinta, dan penantian. Arman masih hidup. Tetapi perjuangan mereka baru dimulai. Larisa masih menggenggam tangan Arman dengan erat. Suhu kulit Arman terasa dingin, tapi jemarinya yang lemah memberi sedikit balasan saat Larisa mengusap punggung tangannya. Meski mata Arman tertutup rapat, air mata yang mengalir dari sudut matanya adalah bukti bahwa ia sadar kehadiran istrinya di sisi ranjang itu. Larisa kembali mengusap wajahnya sendiri yang basah. "Arman, aku di sini. Kamu dengar aku, kan?" Suasana ruangan seperti membeku. Hanya suara mesin monitor yang berdetak pelan, mengikuti irama jantung Arman, yang mengisi kesunyian. Beberapa perawat menatap dari luar kaca kecil pintu, terdiam melihat adegan yang membuat hati siapapun ingin merunduk. Adrian berdiri lebih dekat sekarang. Ia menatap Arman dengan mata yang tidak pernah Larisa lihat sebelumnya. Mata seorang kakak yang terlalu lambat menyadari betapa keras kepala adiknya, betapa jauh mereka berpisah oleh kesalahpahaman, dan betapa dalam luka yang selama ini dibiarkan tanpa penyembuhan. Adrian menarik kursi dari sudut ruangan, menempatkannya di sisi lain ranjang Arman. Ia duduk perlahan, dan untuk pertama kalinya ia menatap wajah Arman dari jarak yang begitu dekat setelah sekian lama. Wajah Arman lebih kurus dari yang ia ingat. Tulang pipinya menonjol, dan kantung matanya terlihat pekat. Tetapi garis wajah itu, garis yang sama yang dulu ia ajak bermain di halaman rumah, garis yang ia lihat saat adiknya menangis karena terjatuh dari sepeda, garis yang ia banggakan ketika Arman berhasil memenangkan lomba kecil di sekolah dulu, semuanya masih ada. Hanya lebih rapuh, lebih lelah, dan lebih sunyi. Larisa menyeka air matanya pelan. "Arman, kenapa kamu tidak pulang? Kenapa kamu pergi sejauh ini? Kenapa kamu tidak bilang apapun?" Pada saat itu, sesuatu terjadi. Jari Arman bergerak lagi. Kepalanya bergeser sangat pelan, seolah berusaha menemukan suara Larisa. Dan tanpa membuka mata, bibirnya terbuka sedikit, hanya cukup untuk mengeluarkan suara lirih yang seperti bisikan dari dunia yang sangat jauh. "Maaf." Larisa langsung mencondongkan tubuhnya. "Arman, Allah, kamu bisa dengar aku? Kamu sadar?" Air matanya jatuh lagi tanpa ia sadari. Arman kembali berkata pelan, begitu pelan sehingga Larisa harus mendekat penuh untuk mendengarnya. "Aku hanya ingin kalian nyaman. Aku hanya ingin anak kita lahir bahagia." Larisa menutup mulutnya. Hatinya seakan diremas dari dalam. "Arman, kamu tidak perlu lakukan semua ini sendirian. Kamu bisa cerita sama aku. Kamu bisa minta tolong." Arman tidak membuka mata, tapi air matanya menetes lagi, mengalir membasahi bantal. Ia berbisik lagi. "Aku gagal. Aku buat semuanya hancur. Aku tidak berani pulang." Larisa menggenggam tangannya lebih erat. "Tidak, Arman. Kamu tidak gagal. Kamu suamiku. Kamu ayah dari anak ini. Kamu tidak pernah sendiri." Adrian yang mendengarkan dari sisi ranjang mengambil napas dalam melalui hidung. Tangannya mengepal di pangkuan. Ada sesuatu yang ia tahan. Ada sesuatu yang ingin keluar. Tapi ia belum tahu cara mengatakannya.
Arman perlahan mencoba menggerakkan kepalanya ke arah suara lain. Suara napas Adrian yang ditahan. Larissa melihat itu. Ia tahu Arman mengenali keberadaan orang lain di ruangan itu. Arman. Larissa berbisik lembut. Kak Adrian ada di sini. Kakakmu. Detik itu ruangan berubah sunyi total. Lebih sunyi daripada sebelumnya. Bahkan mesin monitor pun terdengar seperti memperlambat bunyinya. Arman kaku sejenak. Seolah nama itu mengirim kejutan ke tubuhnya yang lemah. Ia kembali menggerakkan kepalanya sedikit. Walau tampak sangat berat. Adrian bersandar ke depan. Tangan gemetar sedikit saat ia memegang ujung ranjang. Arman. Suara Adrian lebih pelan daripada suara angin dari lubang ventilasi. Namun suaranya jelas mengandung sesuatu yang mendalam. Kenapa kamu pergi sampai seperti ini? Kenapa kamu tidak pernah bicara padaku? Kakak mencarimu kemana-mana. Jari Arman bergerak pelan, seolah mencoba meraih sesuatu. Larissa langsung memegang tangannya, tetapi Arman tidak mengencangkan genggamannya padanya. Ia menggerakkan jari ke arah suara Adrian. Seakan ia ingin memastikan bahwa suara yang ia dengar benar-benar nyata. Adrian menunduk sedikit, mendekat pada tangan Arman. Arman, aku di sini. Beberapa detik sunyi. Lalu, air mata Arman kembali jatuh, lebih deras. Suara yang keluar dari bibirnya hampir tidak terdengar. Maaf, Kak. Larissa menahan napas, menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak pernah mendengar Arman menyebut kakaknya seperti itu selama ini. Hanya panggilan itu saja sudah membuat dadanya terasa sesak. Adrian langsung mengusap wajahnya sendiri, menahan berbagai emosi yang ingin pecah sekaligus. Ia meraih tangan Arman perlahan. Arman, adikku, kenapa kamu harus menanggung semuanya sendiri? Arman menggeleng sangat pelan, seolah sedang meminta maaf lagi. Kak, aku sudah buat kesalahan. Aku buat semua orang susah. Aku pergi, karena aku takut. Suara itu patah-patah. Larissa memandang Adrian. Ia bisa melihat rahang Adrian menegang menahan rasa pedih. Ia mengerti sesuatu yang selama ini hanya disebut dalam kabut cerita Arman, tentang kesalahan besar yang membuat Arman memilih pergi. Namun Adrian tidak membiarkan adiknya terpuruk dalam kalimat itu. Arman, lihat aku. Ucap Adrian dengan suara tegas namun lembut. Arman tidak membuka mata, tapi kepalanya bergerak sedikit, menandakan ia mendengar. Kamu memang membuat kesalahan, lanjut Adrian. Tapi aku sudah membereskannya. Aku melakukannya untuk adikku. Kita masih berdiri. Dan kamu. Adrian menahan napas sebentar. Kamu adikku. Kamu tetap bagian keluarga. Larissa menggigit bibir. Tubuhnya gemetar karena melihat kedua saudara itu akhirnya bertemu dalam keadaan seperti ini. Arman menarik napas pendek, seperti seseorang yang sedang menumpahkan segala penyesalan. Aku tidak layak. Aku bawa Larissa pergi. Aku lari. Aku tinggalkan semua. Aku tidak. Adrian menekan tangan Arman perlahan namun kuat. Cukup. Kamu tidak perlu berkata seperti itu lagi. Kamu sudah cukup menderita. Larissa menunduk. Suaranya tercekat. Kami hanya ingin membangun hidup sendiri. Tapi kami tidak tahu semuanya akan menjadi seberat ini. Adrian menelan ludah, lalu menatap Larissa. Mulai sekarang, kamu tidak perlu takut apapun lagi. Aku akan bantu kalian. Arman akan pulih. Dan kamu tidak akan menjalani semua ini sendirian. Kata-kata itu membuat Larissa tidak mampu menahan tangis. Ia menutup wajah dengan kedua tangan dan menangis dalam diam. Rasanya seperti beban yang selama ini ia pikul jauh lebih besar daripada ukuran tubuhnya sendiri kini mulai diangkat sedikit demi sedikit. Arman masih tidak membuka mata. Tetapi suara napasnya sedikit lebih stabil. Seakan kehadiran orang-orang yang ia cintai membuat tubuhnya perlahan menemukan kekuatan yang hilang. Adrian menghela napas panjang. Setelah Arman lebih baik, kita harus bicara soal keluarga. Tentang ayah dan ibu. Tentang masa lalu kalian. Larissa menatap Adrian, kaget sekaligus cemas. Arman harus menghadapi semuanya, lanjut Adrian. Tapi tidak sekarang. Biar dia pulih dulu.
Larisa mengangguk perlahan. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai. Ruangan itu sunyi dalam cara yang berbeda sekarang. Sunyi yang hangat. Sunyi yang menenangkan. Sunyi yang menandakan bahwa luka lama mulai menemukan jalan untuk sembuh. Dan di dalam sunyi itu, tanpa membuka mata, Arman berbisik dengan suara paling lembut yang bisa ia keluarkan. "Terima kasih, Kak." Dan itulah awal perjalanan panjang yang akan mempertemukan Arman kembali dengan keluarganya yang sudah terlalu lama ia tinggalkan. Larisa duduk di kursi merah di samping ranjang Arman sambil menggenggam tangan suaminya. Ruang perawatan itu sunyi, hanya ditemani suara monitor yang berdetak pelan mengikuti irama jantung Arman. Lampu di atas kepala menyinari wajah Arman yang pucat, dan setiap kali Larisa memandangnya, hatinya terasa diremas oleh rasa bersalah dan sayang yang bercampur jadi satu. Adrian berdiri tidak jauh dari tempat tidur. Tangannya menyentuh dagu. Matanya tak lepas dari tubuh Arman. Wajah pria itu terlihat lebih tua hari ini, bukan karena usia, tetapi karena beban pikiran yang sudah lama tidak ia lepaskan. Ia menatap adiknya yang terbaring seperti seseorang yang akhirnya menemukan kembali bagian jiwanya yang hilang. "Larisa," panggil Adrian perlahan. "Kamu istirahat dulu sebentar. Kamu sudah terlalu lama duduk di sini." Larisa menggeleng. "Aku tidak ingin meninggalkannya. Aku tidak tahu, bagaimana kalau dia butuh aku." Adrian menghela napas tipis. Ia mengerti perasaan itu. "Kamu kuat, tapi kamu juga perlu jaga tubuhmu. Kamu sedang mengandung." Larisa tersenyum samar, meski matanya masih berkaca-kaca. "Aku baik. Selama aku bisa lihat Arman, aku baik." Adrian tidak membantah lagi. Ia tak ingin memaksa. Yang ia lakukan hanyalah berdiri di dekat Larisa, seolah menjadi penjaga yang memastikan ruangan itu aman dari segala hal yang bisa melukai hati mereka. Beberapa menit kemudian, ponsel Adrian bergetar. Ia melihat layar itu, dan wajahnya berubah serius. "Ini dari ibu." Larisa langsung menatapnya. "Ibu? Kamu bilang pada mereka?" Adrian menatap Larisa pelan. "Iya. Mereka harus tahu. Apalagi ibu. Sudah lama merindukan Arman." Larisa menunduk. Ia bisa membayangkan wajah ibu mertua yang selalu berbicara dengan lembut ketika ia dan Arman masih tinggal di rumah keluarga dulu. Ibu yang menangis diam-diam saat Arman pergi bersama Larisa tanpa sepatah kata pun kepada keluarga. Adrian mengangkat telepon itu dan berbicara dengan suara rendah. "Ya, Bu. Iya, aku sudah menemukan mereka. Arman ada di sini. Dia sedang dirawat. Kondisinya lemah tapi stabil." "Iya, ibu bisa datang." Ada jeda panjang. Adrian mendengarkan suara yang lirih dari seberang. Kemudian ia berkata, "Baik, Bu. Saya tunggu." Ia menutup telepon perlahan. "Ibu dan ayah sedang dalam perjalanan," ucap Adrian. Larisa meremas ujung kaosnya. Jantungnya berdegup cepat. "Bagaimana dengan ayah? Apakah dia?" Adrian tahu maksud pertanyaan itu. Ia menarik kursi dan duduk di samping Larisa. "Ayah adalah orang yang paling keras pada dirinya sendiri," ucap Adrian pelan. "Dia marah waktu itu bukan karena benci pada Arman, tetapi karena dia kecewa dan takut. Kamu tahu sendiri bagaimana ayah menjaga keluarga kita." Larisa mengangguk kecil. Ia tahu itu. Ia tahu betapa besar beban Arman dulu saat masih bekerja bersama ayahnya, sebelum kesalahan itu terjadi. "Waktu Arman pergi," lanjut Adrian, "ayah tidak tidur selama berhari-hari. Ibu menangis hampir setiap malam. Tapi ayah, dia tidak tahu cara meminta maaf. Dia hanya tahu cara marah." Larisa menatap Adrian dengan mata lembut. "Dan kamu, yang menyelesaikan semuanya, ya?" Adrian menunduk. "Bukan hal yang mudah. Tapi itu harus dilakukan. Perusahaan keluarga bukan untuk dihancurkan hanya karena satu keputusan salah. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Meskipun suaranya tenang, Larisa menangkap sedikit getaran di ujung kata-katanya. Ada luka yang tidak ia ceritakan. Ada tanggung jawab yang tidak ia pamerkan. Ada cinta seorang kakak yang mungkin tidak pernah disadari Arman selama ini.
Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Suara hujan di luar mulai mereda, namun suasana ruangan masih terasa berat. Hingga akhirnya, pintu ruangan terbuka perlahan. Larissa langsung menoleh. Adrian berdiri. Seseorang masuk ke dalam ruangan dengan langkah pelan. Seorang wanita berusia 50 tahun lebih, mengenakan kerudung biru lembut, mata sembab seperti sudah menangis sejak perjalanan ke rumah sakit. Bibirnya bergetar saat melihat Arman di atas ranjang. Itu Arman, anak ibu. Allah, suaranya pecah. Larissa langsung berdiri sambil memegang perut. Ibu. Wanita itu memeluk Larissa erat, seakan memeluk putrinya sendiri. Larissa, terima kasih. Kamu tetap bersama Arman. Terima kasih tidak meninggalkannya. Larissa langsung menangis dalam pelukan itu. Ibu. Arman berusaha keras. Dia ingin jadi ayah yang baik. Ibu mengusap wajah Larissa dengan lembut, lalu melangkah mendekat ke ranjang. Tangan tuanya bergetar ketika menyentuh rambut Arman. Anakku, kamu kenapa begini? Suaranya tenggelam oleh tangis yang ia tahan sekian lama. Kenapa kamu pergi sejauh ini? Kenapa kamu tidak pulang ke pangkuan ibu? Larissa menutup mulutnya. Adrian menatap pemandangan itu dengan mata memerah. Namun suara langkah lain terdengar dari pintu. Langkah berat. Langkah teratur. Langkah seseorang yang menyimpan banyak hal dalam diam. Ayah Arman muncul di ambang pintu. Larissa menahan napas seketika. Wajah ayah tampak datar. Sebuah datar yang menyembunyikan badai di dalamnya. Bahunya tegap, sorot matanya tajam. Namun ada sesuatu yang berbeda hari ini. Ada keretakan kecil yang terlihat meski ia berusaha menyembunyikannya. Ia melangkah masuk tanpa tergesa-gesa. Tatapannya langsung jatuh pada tubuh Arman. Hanya 5 detik. Namun 5 detik itu terasa seperti hujan deras yang tidak pernah berhenti. Ayah berdiri tepat di samping ranjang. Tidak mendekap, tidak menyentuh, namun tidak juga berpaling. Wajahnya tetap datar, tetapi sesuatu di matanya bergetar. Halus, tapi nyata. Larissa berharap ia akan mengatakan sesuatu. Sesuatu yang bisa membuat semuanya lebih ringan. Namun ayah hanya menghela napas panjang dan berdiri kaku. Seolah ia belum siap memaafkan. Seolah perjalanan ini masih panjang. Ibu yang masih memegang tangan Arman memandang suaminya. Dia anak kita, ucap ibu sambil menangis. Dia hanya ingin memulai hidup baru. Suamiku, maafkan dia. Ayah tidak menjawab. Namun matanya yang memerah adalah jawaban yang Larissa pahami lebih dari sekadar kata-kata. Ia masih terluka. Ia masih kecewa. Namun ia datang. Dan itu lebih berarti daripada 1000 maaf yang tidak diucapkan. Adrian mengambil alih suasana. Ayah, ibu, kita beri Larissa waktu di sini. Dia butuh mendampingi Arman. Ibu mengangguk, mengusap lengan Larissa pelan. Kalau kamu butuh apapun, bilang pada ibu. Ayah berbalik pelan. Namun sebelum ia benar-benar keluar, ia melihat Arman sekali lagi. 1 detik. 2 detik, dan sebelum melangkah, bibirnya bergerak sangat pelan. Hanya suara pendek, namun itu cukup untuk membuat Larissa mengerti bahwa meski ayahnya keras, ia tetap seorang ayah. Larissa yang kembali duduk di samping suaminya. Ia menggenggam tangan Arman, menundukkan kepala, dan berbisik lembut. Kamu tidak sendiri lagi, Arman, semuanya mulai pulang. Dan pintu ruangan tertutup perlahan, membawa mereka semua pada babak perjalanan keluarga yang belum selesai. Malam berganti pagi di rumah sakit itu. Hujan yang mengguyur kota sejak kemarin mulai berhenti, meninggalkan aroma tanah basah dan udara sejuk yang meresap melalui celah ventilasi. Di dalam ruang perawatan, Larissa tertidur sambil bersandar di kursi dengan tangan tetap menggenggam tangan Arman, seolah ia takut kehilangan sambungan kehidupan itu lagi. Adrian yang sejak semalam menjaga mereka memutuskan untuk membeli sarapan ringan di kantin rumah sakit. Meski matanya memerah karena kelelahan, ia tetap berjalan tegak. Ada beban baru yang ia pikul sekarang, namun ia menerimanya dengan hati yang lapang. Arman mulai pulih perlahan. Tubuhnya masih lemah,
namun nadinya lebih stabil. Mata yang tertutup kini sesekali bergerak, seperti seseorang yang sedang berjuang naik ke permukaan setelah tenggelam terlalu lama dalam gelap. Ketika Larissa terbangun oleh suara langkah perawat yang mengecek infus, ia mendapati sesuatu yang membuat dadanya serasa ditarik lembut. Arman membuka mata. Tidak sepenuhnya, hanya setengah. Namun cukup untuk membuat Larissa menutup mulutnya, menahan tangis haru yang ingin langsung pecah. Larissa mendekat pelan. Arman, kamu bangun. Allah, kamu bangun. Arman menatapnya samar. Matanya masih berat, namun ada kesadaran kecil di dalam sana. Ia bergerak pelan, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya ruangan. Larissa. Suara itu lirih, namun jelas. Larissa langsung menggenggam tangannya lebih erat. Aku di sini, Arman. Aku di sini. Aku tidak pergi. Arman menutup mata sebentar, lalu membukanya lagi. Ia menatap perut Larissa, lalu menatap wajahnya. Rasa bersalah dan rasa sayang tercampur dalam tatapannya yang lemah. Kamu baik, bisiknya. Tanya itu membuat hati Larissa berdetak sangat keras. Aku baik. Kami baik. Kami hanya ingin kamu pulang. Arman memejam. Tanpa suara, air mata kembali mengalir dari sudut matanya. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Adrian masuk dengan kantong kertas berisi makanan. Saat ia melihat Arman membuka mata, ia terhenti. Kantong itu hampir terjatuh dari tangannya. Arman? Kamu sadar? Arman memaksa menggerakkan kepalanya sedikit ke arah suara Adrian. Meski jelas terasa berat, ia tetap melakukannya. Kak! Hanya satu kata, namun cukup untuk membuat Adrian berdiri tegak seperti baru mendapat kekuatan tambahan. Ia mendekati ranjang dan meletakkan kantong sarapan di meja kecil. Adrian berbicara perlahan. Suaranya bergetar halus. Kamu membuat kami semua cemas. Kamu tahu itu. Arman tersenyum kecil, atau setidaknya mencoba. Maafkan aku. Adrian duduk di kursi samping. Larissa menyingkir sedikit untuk memberi ruang. Arman, ucap Adrian lembut namun tegas. Setelah kamu cukup kuat, ada seseorang yang harus kamu temui. Larissa menoleh cepat. Ia tahu siapa yang dimaksud Adrian. Arman pun tahu. Tubuhnya kaku seketika. Ayah? Bisiknya. Adrian mengangguk. Ayah datang semalam. Dia tidak bicara banyak. Tapi dia berdiri lama di depanmu. Itu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Arman memalingkan wajah, menahan perasaan yang dalam. Aku malu, Kak. Aku buat masalah besar. Aku kabur. Aku tinggalkan semuanya. Aku bawa Larissa pergi saat keadaan kacau. Aku tidak pantas. Larissa cepat menyentuh pipi Arman, memalingkan wajahnya kembali kepadanya. Jangan bicara seperti itu. Kamu suamiku. Kamu ayah dari anak kita. Kamu pantas dicintai. Arman menatap Larissa lama, seolah meminum kekuatan dari setiap kata yang ia ucapkan. Adrian menambahkan, kamu harus hadapi ayah, Arman. Bukan untuk membuat diri kamu terluka, tapi untuk membebaskan hatimu sendiri. Arman menghela napas pendek, tubuhnya sedikit gemetar. Ayah pasti sangat marah. Adrian tersenyum tipis, meski sorot matanya serius. Ayah marah, karena dia takut kehilanganmu. Karena dia peduli. Larissa menunduk, menggenggam lengan Arman lebih erat. Kamu harus bicara dengannya. Demi kita. Demi dirimu sendiri. Hari itu berjalan panas dingin bagi Arman. Tubuhnya masih lemah, tetapi pikiran dan hatinya mulai terbangun setelah lama tertidur dalam rasa bersalah. Larissa membantunya minum sedikit air. Adrian membantu memanggilkan dokter untuk mengecek kondisinya. Semua dilakukan dengan tenang dan hati-hati. Menjelang sore, dokter mengatakan bahwa Arman sudah bisa menerima tamu selama tidak membuatnya stres berlebihan. Adrian menoleh ke Larissa. Ini saatnya. Larissa mengangguk, meski jantungnya sendiri berdebar keras. Perawat membuka pintu perlahan. Ayah Arman berdiri di luar ruangan. Tubuhnya tegap seperti biasa.
Bahunya lebar. Sosok yang selalu menjadi bayangan kuat dalam ingatan Arman. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Ayah tidak tampak marah. Tidak tampak tegang. Tidak tampak siap menghakimi. Ia hanya terdiam. Dengan mata yang sedikit sayu. Larissa menunduk sopan. Adrian memberi ruang. Ayah melangkah masuk. Langkah itu pelan. Namun setiap hentakannya seperti mengetuk hati Arman yang sudah lama tertutup. Arman langsung gemetar. Ia menatap ayahnya dengan pandangan yang penuh takut dan rindu. Ia memaksa tubuhnya untuk lebih tegak. Meski masih sangat lemah. Ayah! Suara itu serak. Hampir pecah. Ayah tidak langsung menjawab. Ia mendekat sampai berdiri tepat di sisi ranjang. Matanya menatap Arman tanpa berkedip. Beberapa detik berlalu tanpa satu kata pun. Namun keheningan itu bukan keheningan dingin. Itu keheningan penuh luka. Ayah akhirnya duduk pelan. Tangan besarnya, yang dulu tegas memegang pundak Arman ketika mengajarinya bekerja, kini gemetar halus di atas paha. Arman menahan napas. Ia merasa seluruh dunia menanti kata pertama ayahnya. Dan ketika kata itu keluar, suara ayah tidak keras, tidak tinggi, tidak dingin, hanya pelan dan dalam. Kau sudah cukup menderita. Arman menutup mata. Air matanya mengalir begitu cepat. Tubuhnya bergetar. Larissa menutup mulut, menangis tanpa suara. Adrian menatap ayah mereka dengan mata berkaca-kaca. Ayah menghela napas panjang. Kesalahanmu dulu memang besar. Tapi kau anakku. Aku tidak ingin kau memikul semuanya sampai tubuhmu hancur. Arman menggenggam selimut. Suaranya pecah. Aku takut kembali. Aku takut ayah benci aku. Ayah menggeleng pelan. Tidak ada ayah yang ingin membenci anaknya. Aku hanya ingin kau belajar tanggung jawab. Bukan malah menghilang. Arman menangis keras namun tertahan. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Ayah meletakkan tangan besarnya di kepala Arman. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mengusap rambut anaknya. Pulanglah, Arman. Jangan pergi jauh lagi. Suaranya pelan, namun cukup untuk membuat seluruh isi ruangan larut dalam tangis haru. Larissa menggenggam tangan suaminya begitu erat. Sementara Adrian menghapus air matanya sendiri. Dan Arman merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hatinya. Rasa pulang. Ayah menepuk bahu Arman pelan dan berkata, bangunlah, tatap masa depanmu. Dan jangan tinggalkan keluarga lagi. Beberapa hari berlalu sejak Arman membuka matanya kembali. Tubuhnya masih lemah, tetapi kondisinya semakin stabil. Larissa selalu berada di sampingnya, memijat tangan atau mengusap keningnya dengan lembut. Perawatan yang hangat dari istri yang setia membuat Arman pulih lebih cepat dari perkiraan dokter. Adrian datang setiap pagi, membawa kebutuhan Larissa dan memeriksa keadaan Arman. Ia tidak pernah berkomentar keras. Tidak pernah bertanya mengapa adiknya harus melalui keadaan sefatal itu. Adrian hanya ada. Hadir sebagai kakak yang sudah terlalu lama kehilangan adiknya. Ayah dan ibu pun datang hampir setiap hari. Meski ayah sering hanya berdiri sebentar lalu pergi. Tapi perlahan, tanpa disadari, tatapan ayah pada Arman bukan lagi tatapan marah yang diselimuti kecewa, melainkan tatapan seseorang yang sedang belajar memaafkan diri sendiri. Begitu Arman cukup kuat untuk duduk dan berjalan dengan bantuan, Adrian berkata, ayo pulang. Kamu harus mengembalikan dirimu di rumah. Larissa menatap Arman penuh harap, sementara Arman hanya melihat Adrian lama, seolah ia ingin memastikan dirinya benar-benar diizinkan kembali. Pulang? Suara Arman pelan, seperti anak kecil yang takut memasuki ruangan gelap. Adrian menepuk bahunya lembut. Rumah itu selalu terbuka untukmu. Kamu yang pergi, tapi pintunya tidak pernah tertutup. Larissa menggenggam tangan suaminya, memberi kekuatan. Kita pulang sama-sama, suamiku. Arman akhirnya mengangguk. Hari itu, mereka meninggalkan rumah sakit. Mobil keluarga berhenti di depan rumah besar tempat Arman tumbuh. Halaman luas itu dipenuhi pepohonan tua, rerumputan yang rapi,
dan lampu taman yang menyala halus karena mendung masih menggantung. Larissa menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia pernah tinggal di sana sebentar. Namun setelah Arman kabur, semua itu terasa seperti mimpi jauh. Kini, ia kembali dengan keadaan yang jauh berbeda. Arman berdiri perlahan, memegangi pinggangnya sambil dibantu Adrian. Saat melihat rumah itu, napasnya tercekat. Ia ingat betapa berat langkahnya saat pergi dulu. Ia ingat tatapan ayahnya yang terluka. Ia ingat keputusan tergesa yang ia buat karena emosi dan ketakutan. Larissa menggenggam lengannya. "Kamu tidak sendiri." Dengan langkah pelan, mereka masuk ke rumah. Ibu langsung datang, mencium pipi Arman dan memeluknya erat. "Ibu sudah rindu kamu. Lama sekali." Suaranya pecah dengan lembut. Arman memejamkan mata karena air mata jatuh tanpa ia tahan. Ia memeluk ibunya kembali. Larissa tersenyum haru melihat adegan itu. Namun ayah tidak terlihat di ruang tamu. Arman tahu ia harus mencarinya sendiri. Setelah beristirahat sebentar, Arman mengetuk pintu ruang kerja ayah. Ketukan pertamanya ragu. Ketukan kedua masih gemetar. Ketukan ketiga, penuh keberanian yang ia kumpulkan dari Larissa dan Adrian. Dari dalam terdengar suara berat. "Masuk." Arman membuka pintu perlahan. Ayah duduk di meja kerjanya. Cahaya lampu kuning menyinari wajahnya yang tegas namun tampak lebih tua dari terakhir kali Arman melihatnya. Di hadapan ayah ada beberapa dokumen perusahaan. Tapi jelas pikirannya tidak sedang di sana. Arman berdiri ragu beberapa detik. Kemudian ia maju perlahan. Duduk di kursi di depan ayah. Keheningan panjang menyapu ruangan. Ayah tidak langsung menatap Arman. Arman pun tidak berani membuka suara. Akhirnya ayah berkata, pelan dan berat, "Kamu sudah mengalami banyak hal. Banyak pengalaman hidup yang seharusnya sudah kau pelajari, terutama tentang tanggung jawab." Arman menelan ludah. Aku yang membuat semuanya berantakan." Ayah mengangkat wajah sedikit. Menatap Arman lurus. "Kamu memang membuat kesalahan besar. Keputusan bisnis yang kamu ambil waktu itu hampir membuat perusahaan jatuh." Arman mengangguk. "Aku ingat. Aku memaksa tanda tangan proyek besar itu tanpa hitung risiko. Aku terlalu percaya diri. Terlalu ingin membuktikan diri. Dan akhirnya, semuanya gagal." Ayah menghela napas. "Kamu panik. Kamu takut menghadapi tanggung jawab waktu itu. Dan kamu memilih lari." Arman mengepal kedua tangan. "Aku pengecut, ayah." Ayah menatapnya lama, sangat lama, lalu berkata, "Ya, kamu pengecut waktu itu." Arman merunduk. Hatinya seperti dipukul keras. Tapi ia menerima. Ia pantas mendengarnya. Namun ayah melanjutkan dengan suara yang lebih tenang. "Tapi kamu tidak pengecut sekarang. Kamu kembali. Kamu berani berdiri di hadapan orang yang paling kamu takutkan." Arman mendongak perlahan. Ayah melanjutkan. "Dan tahukah kamu siapa yang menyelamatkan perusahaan setelah kekacauanmu?" Arman tahu jawabannya. Tapi ia tidak bisa mengatakannya. Ia menahan napas. Ayah menatapnya lebih tajam. "Adrian." Arman memejamkan mata. Ia tahu. Namun mendengar dari mulut ayah membuat dadanya semakin berat. Ayah menambahkan. "Adrian membenahi semuanya. Dari keputusan salahmu, dari hutang yang hampir jatuh tempo, dari investor yang marah. Dia bekerja siang malam tanpa tidur. Bukan karena ingin menggantikanmu, tapi karena dia ingin kamu tetap punya rumah untuk kembali." Arman menggigit bibir bawahnya, menahan air mata. "Kakak, aku membuat hidupnya berat." "Benar." Ayah tidak menutupi kebenaran itu. Tapi dia melakukannya dengan tulus. "Karena dia kakakmu." Arman menunduk. Bahunya bergetar. "Aku minta maaf. Ayah, aku minta maaf." Ayah memandangi anaknya dengan mata yang sedikit memerah. "Kesalahanmu sudah lama. Tapi dendam hanya akan membuat keluarga hancur. Sekarang waktunya kau menghadapinya." Arman mengusap wajahnya. "Aku ingin memperbaiki semuanya." Ayah mengangguk.
Itu yang ingin ku dengar. Dan satu lagi. Arman menatap ayahnya. Bingung. Ayah berkata, dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Perusahaan itu, seharusnya untuk Adrian. Untuk putra sulung. Arman membelalakan mata. Untuk Kak Adrian? Ayah mengangkat tangan pelan. Yang kau tidak tahu, Adrian menyerahkan seluruh warisan perusahaan itu padamu. Dia bilang dia tidak membutuhkannya. Adrian berkata ia tidak ingin suatu hari harus berebut warisan dengan adiknya. Ia sudah menemukan jalannya sendiri. Restoran-restoran itu adalah dunia yang ia pilih. Ia ingin kamu yang melanjutkan perusahaan keluarga. Arman menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sebagian karena terkejut. Sebagian karena malu. Sebagian lagi karena rasa syukur yang luar biasa. Ayah berdiri perlahan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia meletakkan tangannya di bahu Arman. Bangkitlah. Ambil tanggung jawabmu. Dan berhentilah untuk kabur-kaburan setelah membuat ulah. Katanya pelan namun tegas. Jika ada masalah, keluarga ini akan membantu. Aku dan kakakmu. Lihat istrimu. Dia sedang hamil besar. Jangan biarkan dia tinggal di kontrakan kecil itu lagi. Ayah menggenggam bahu Arman. Kembalilah ke rumah ini. Di sini tempatmu. Di sini keluargamu. Dan di sini anakmu nanti lahir. Arman menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Bukan lagi tangis ketakutan. Melainkan lega, haru, dan penyesalan yang akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Arman memeluk ayahnya dengan sisa tenaga yang ia punya. Pelukan itu kaku di awal, tetapi semakin lama semakin hangat. Temuilah kakakmu. Dia yang mencarimu mati-matian dulu. Ayah menepuk punggung Arman beberapa kali. Sebuah isyarat penerimaan. Sebuah rumah yang kembali dibuka. Larissa yang berdiri di depan pintu tanpa mereka sadari, menyaksikan semuanya, menutup mulut sambil menangis haru. Dan di lantai atas rumah itu, ada seseorang yang menunggu momen berikutnya, Adrian. Karena setelah menghadapi ayah, ada satu pertemuan lagi yang harus terjadi. Pertemuan kakak dan adik. Setelah beberapa saat Arman keluar dari ruang kerja ayah, menyeka air matanya, dan menatap tangga ke lantai atas. Ia siap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia siap menatap kakaknya tanpa rasa takut. Arman berdiri di tangga besar rumah itu, menatap anak tangga satu persatu dengan dada yang naik turun karena gugup. Ia baru saja selesai berdamai dengan ayahnya, sebuah percakapan yang selama ini ia bayangkan dalam banyak versi. Namun tak satu pun versi itu terasa sekuat kenyataan yang ia alami barusan. Kini, ia harus menghadapi bagian yang lebih emosional. Adrian. Larissa berdiri di belakang Arman, memegang perutnya yang besar dengan satu tangan dan tangan Arman dengan tangan lainnya. Kamu tidak sendiri, bisiknya lembut. Arman mengangguk kecil lalu menarik napas panjang. Ia menaiki anak tangga itu perlahan. Suara langkahnya terdengar jelas di rumah besar yang sunyi itu. Setiap langkah seperti menghitung ulang tahun-tahun yang hilang. Sesampainya di lantai atas, Arman menemukan Adrian berdiri di ujung koridor, bersandar pada dinding dekat jendela besar. Cahaya sore masuk dari selatirai, menerangi wajah Adrian yang tampak lelah namun penuh kehangatan. Adrian tidak bergerak ketika Arman berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada kata sambutan. Tidak ada ekspresi berlebihan. Mereka hanya saling menatap. Tatapan dua saudara yang telah lama saling mencari namun tak pernah saling temukan. Tatapan yang penuh rasa bersalah, kasih, rindu, dan pengertian yang tidak pernah terucap. Arman membuka suara lebih dulu. Kak! Suara itu serak, namun jujur. Adrian tetap diam. Wajahnya keras, namun mata itu memerah. Arman menunduk perlahan. Aku banyak salah padamu. Aku tinggalkan semua. Tinggalkan perusahaan. Tinggalkan ayah dan ibu. Tinggalkan kamu. Sorot mata Adrian bergetar sedikit. Arman melanjutkan. Suaranya pecah. Aku tidak pernah minta maaf. Aku tidak berani. Aku takut kamu benci aku. Padahal, aku butuh kamu, Kak.
Tangannya mengepal kuat, menahan luapan perasaan yang terlalu lama disembunyikan. Aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Adrian akhirnya bergerak. Ia berdiri tegak, melangkah 3 langkah mendekat, dan tanpa kata apapun, ia menarik Arman ke dalam pelukan yang kuat. Arman terkejut. Tubuhnya kaku sesaat, sebelum akhirnya luluh sepenuhnya. Air matanya meledak tanpa bisa ia tahan. Adrian menepuk punggungnya pelan, seperti seorang kakak yang sudah menunggu begitu lama untuk memeluk adiknya kembali. "Kamu bodoh," ucap Adrian dengan suara bergetar. "Tapi kamu tetap adikku." Arman memeluk lebih erat. "Maafkan aku, Kak. Maafkan aku." Adrian menggeleng sambil menahan emosi. "Aku tidak butuh maaf. Aku hanya butuh kamu kembali." Setelah beberapa detik, Arman berucap, "Aku baru tahu, restoran yang aku datangi itu ternyata cabang milikmu. Ternyata kau cukup sukses juga." Adrian tertawa. "Benar, aku sudah sukses dengan bisnisku sendiri. Aku seorang bos, jadi kau bisa ambil perusahaan keluarga kita, dan terima semua omelan ayah setiap hari nanti, dan jangan pernah tawarkan padaku, karena aku tidak butuh." Mereka tertawa bersama. Arman terdiam lama. Bibirnya bergetar, bukan sedih, tapi terharu. Ia tidak menyangka kakaknya yang dulu selalu melindunginya di masa kecil ternyata masih orang yang sama hingga hari ini. Adrian kemudian melepaskan pelukan, menyentuh bahu Arman dengan kedua tangan. "Dan hei, dengarkan ini baik-baik," ucapnya tegas namun penuh kasih. "Kalau ada masalah, kakakmu yang satu ini akan selalu siap membantumu. Jadi jangan kabur lagi. Jangan buat keluargamu panik. Dan jangan pernah bawa pergi keponakanku seenaknya suatu hari nanti. Mengerti?" Arman langsung tertawa. Matanya memerah namun bahagia. "Iya, Kak, iya. Aku mengerti." Adrian menyeringai. "Bagus. Kalau kau kabur lagi, aku yang kejar pakai motor besar." Arman terbahak sambil memukul dada kakaknya pelan. "Kak, serius-serius dikit dong." Mereka berdua akhirnya tertawa bersama, tawa hangat yang sudah lama tidak terjadi. Setelahnya, Arman kembali memeluk Adrian erat. Pelukan kakak adik itu berlangsung lama, penuh ketulusan, penuh janji untuk tidak saling menjauh lagi. Larissa menutup mulutnya, menahan isak kecil. Pemandangan itu terasa seperti luka yang akhirnya menemukan jalan untuk sembuh setelah bertahun-tahun ditinggalkan. Pelukan itu lama. Bukan pelukan formal, melainkan pelukan dua jiwa yang saling menyembuhkan. Setelah beberapa menit, mereka melepas pelukan dengan mata yang basah. Adrian menepuk bahu Arman. "Ayo," katanya sambil tersenyum tipis. "Kita punya banyak hal untuk diperbaiki." Arman mengangguk. "Aku akan bertanggung jawab. Mulai sekarang." Beberapa minggu kemudian, keadaan berubah jauh lebih baik. Arman pulih sepenuhnya dan mulai kembali bekerja di kantor keluarga. Kali ini bukan lagi sebagai pemuda yang ingin menunjukkan diri, tetapi sebagai lelaki yang mengerti pentingnya tanggung jawab. Banyak pengalaman hidup yang dia ambil setelah kabur dari rumah, terutama tanggung jawab. Ada istrinya yang harus dia cukupi kebutuhannya, ada kosan yang harus dia bayar tiap bulannya, dan ada bayi kecil menunggunya untuk menggendongnya. Perusahaan keluarga itu berjalan stabil. Adrian tetap mengurus restoran-restorannya, tapi hubungannya dengan Arman semakin erat. Mereka berkumpul setiap pagi sebelum bekerja, membahas berbagai keputusan dan rencana. Tawa mereka sering memenuhi ruang makan keluarga. Larissa tinggal di rumah besar bersama ibu, yang merawatnya seperti anak kandung sendiri. Setiap hari Larissa berjalan di taman kecil rumah itu, ditemani angin hangat dan rasa aman yang selama ini ia dambakan. Namun ada satu hal yang belum diselesaikan. Restoran tempat Larissa dihina. Adrian memutuskan untuk mendatangi restoran itu bersama Arman dan Larissa. Saat mereka masuk, para pelayan yang dulu mengusir Larissa hampir saja menjatuhkan nampan karena kaget. Para tamu yang pernah memandang rendah menunduk dalam-dalam, takut menatap mata Larissa. Adrian berdiri di tengah ruangan. "Mulai hari ini," katanya dengan suara lantang, "di restoran ini, tidak ada lagi penilaian berdasarkan pakaian atau penampilan.
Semua orang yang datang adalah tamu terhormat. Pelayan wanita yang dulu mendorong Larissa hampir menangis. Ia berkata terbata-bata. "Ma, maafkan saya. Bu, saya tidak tahu." Larissa mengangguk pelan. Ia tidak ingin menyimpan dendam. Yang ia inginkan hanya ketenangan. Restoran berubah kebijakannya. Bukan karena larangan, tetapi karena pelajaran. Ketika mereka keluar dari restoran, Arman meraih tangan Larissa. "Terima kasih sudah tidak menyerah padaku." Larissa tersenyum. "Kita saling menjaga." Sebulan kemudian, hari yang dinanti tiba. Larissa merasakan kontraksi kuat pada malam hari. Ibu dan Adrian panik memanggil supir, sementara Arman memapah Larissa dengan tubuh yang bergetar. Dia tentu sama paniknya, atau bahkan lebih panik. Dan ayah, mungkin wajahnya terlihat datar, tapi Adrian tahu dia pun ikut panik. Terlihat dia yang berjalan mondar-mandir mencari kunci mobil, padahal kuncinya sudah dibawa supir. "Larissa, tahan sebentar, aku di sini." Arman mengusap punggungnya dengan lembut. Di rumah sakit, suasana tegang memenuhi ruangan. Arman menggenggam tangan Larissa sepanjang proses persalinan, tidak bergerak sedetik pun. Beberapa jam penuh tangis, teriakan, dan doa terlewati. Dan akhirnya, tangisan bayi pecah memenuhi ruangan. Bayi kecil, merah, mungil, dan sehat. Larissa meneteskan air mata kebahagiaan. Arman menggigil saat memotong tali pusar. Suaranya pecah. "Allah, terima kasih, terima kasih." Adrian dan ibu menunggu di luar ruangan. Begitu perawat membawa bayi keluar untuk ditunjukkan, ibu menangis terharu. "Cucu pertamaku." Adrian tersenyum bangga. "Keluarga kita bertambah lagi. Keponakanku sangat cantik." Arman duduk di samping ranjang, memegang bayinya untuk pertama kali. Larissa tersenyum lemah namun penuh cahaya. "Ini, keluarga kita. Dia tanggung jawabku," ucap Arman pelan, penuh syukur. Larissa mengangguk, menatap bayinya dengan cinta yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata. Beberapa minggu setelah kelahiran, Arman kembali ke kantor keluarga sebagai pemimpin baru. Ia mengenakan jas rapi, berwajah tenang dan penuh tanggung jawab. Para karyawan yang dulu mengenalnya sebagai pemuda yang labil kini melihat pria dewasa yang matang, bijak, dan tegas. Sementara itu, Adrian berdiri di dekat lift, menatap Arman dengan bangga. "Kau sudah siap?" Arman tersenyum. "Terima kasih untuk semuanya, Kak." Adrian menepuk bahunya. "Kita jalani ini bersama." Dan ketika seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam bersama, Arman, Larissa, Adrian, ibu, ayah, dan bayi kecil mereka, rumah besar itu terasa lebih hangat dari sebelumnya. Hangat oleh tawa, hangat oleh damai, hangat oleh keluarga yang akhirnya utuh. Suatu sore keluarga itu berjalan perlahan memasuki restoran